Anda bisa masuk ke IP versi 6, MikroTik, BGP. Ini saya langsung BGP 2 sekaligus ya. Versi 4 sama versi 6 sekaligus. Di sini ada 3 provider, ISP1, ISP2, ISP3. ISP1 AS-nya nomornya 10, ISP2 AS-nya 20, ISP3 AS-nya 30. Cuman kalau Anda ngelihat AS number yang ada di internet, yang ada di Indonesia kalau nggak salah sekarang udah 5 digit kalau nggak salah. Harus dicek lagi lah, kalau nggak salah 5 digit nih AS number, jadi bukan 2 digit seperti ini. Nah, settingannya seperti ini. Ini kalau mau di tes bisa, cuman nanti lama, nggak mungkin dalam waktu 15 menit soalnya. Ngesetnya sama aja, kita set IP address 4 dan 6, IP address lagi, ESP2, ESP3 set IP address. Nah, BGP di sini caranya agak beda sama OSPF. BGP dia harus ngasih tahu ini name nggak perlu, tapi kita perlu ngasih tahu remote address sama remote AS number-nya, family yang mau kita broadcast apa, versi 4 sama versi 6. Bisa kasih tahu kayak gitu. Dan kita ngasih tahu routing BGP, di BGP-nya kita kasih tahu network kita apa aja. Jadi network kita apa aja kita kasih tahu. Gitu. Jadi nanti di sebelah sananya dia langsung tahu, oh oke, untuk masuk network ini lewatin IP ini gitu. Terus AS number-nya sekian. Jadi dia tahu AS number ini AS-nya ada di sini nih. Routing BGP instance, AS number nomor 10, dia akan membawa tabel routing ini. Jadi untuk masuk ke routing ini kita lewatin AS sekian. Gitu ya. Jadi AS sekian bawa IP sekian, AS20 bawa IP sekian. Formatnya cuma kayak gini doang sih. Dia ngasih tahu IP address di remote, IP-nya berapa, AS number-nya berapa. IP-nya berapa, AS number-nya berapa. Kayak gitu aja ngasih taunya. Ini sama untuk BGP sama, kalau tadi OSPF beda ya. Versi 4 sama versi 6 beda. Versi 4 OSPF, versi 6 OSPF V3. Kalau BGP sama aja, versi 6, versi 4 sama aja. Cuman kayak gini doang sama. Oke. Yang perlu kita catat di sini adalah di sini tidak ada proteksi. Artinya semua orang bisa ngasih tahu tabel routingnya ke router yang dia suka. Kalau kita lihat di internet beneran, diproteksi. Ada passwordnya. Untuk masuk ke router ini passwordnya ini, masuk router ini password. Jadi ada passwordnya sih sebenarnya. Kalau yang operasional ada contohnya pakai password, ada juga. Yang ini saya nggak pakai password supaya tinggal copy paste aja, beres semua, langsung beres. Jadi BGP cuma kayak gitu aja. Udah gitu tinggal IP route print, kita bisa juga BGP yang expertise siapa aja, nanti kita bisa lihat sambungannya. Jadi cuma kayak gini doang BGP. Oke. Dan ini yang dipakai di ISP di seluruh dunia mainnya kayak ginian, mainnya BGP semua. Gitu. Beres. Coba kita lihat ini ya, pakai password. Mana ya pakai password? Gue lupa gue taruh mana ya. Example, ada passwordnya nggak di sini? Ini kita bisa filter sih. Saya maunya ini. Kenapa ini mainan filter itu penting? Supaya nggak semua orang bisa lewatin jaringannya kita. Jadi filter ini penting. Filter yang ini nih, sorry. Nih penting. Ini penting banget untuk ngeset yang boleh lewat siapa aja sebetulnya kayak gitu. Oke, saya lagi nggak nemu password, coba. OSPF juga bisa harus pakai password sih. OSPF apa ya? Password gitu ya. Password encrypt. Ini authentication. Jadi dia pakai authentication, harus ngelihat contekan lah, harus cari contekan. Oh ini kayaknya di Cisco deh. Ini jangan pusing. Jadi tapi logikanya hampir sama. OSPF, MikroTik, authentication. Oke. Oh ini nih. Ups. Ada authentic. Coba digedein.
Ada authentication nggak? Area, range, virtual link, neighbor. Ini dia. Nih authentication-nya bisa diatur sih. Nih authentication-nya kayak gimana. Oke. Kita juga bisa ngatur cost. Cost itu menyebabkan preference sih. Kalau mau lewat mana yang preference-nya lebih bagus. Gitu. BGP hijacking itu kalau jadi hijack tuh kira-kira gini cara berpikirnya lah. Kalau kita kalau terutama kalau nggak pakai password ya, gimana caranya kita bisa masukin routing kita ke jaringan BGP-nya orang. Jadi akhirnya router yang sebelah sana tahu kalau mau masuk ke jaringan kita lewat mana gitu. Nah ini jadi masalah kalau ada traffic, ada paket yang mau dikirim, kalau kita bisa masukin inject tabel routing ke jaringan orang, jadi routing kita bisa lewat jaringannya dia. Yang jadi masalah itu urusannya duit semua nih. Kalau lewat mana itu kan urusannya duit. Nah, gimana caranya kita bisa lewat mana tanpa bayar? Nah, itu kayak gitulah hijack kayak gitu. Atau passwordnya passwordnya orang kita bisa tahu. Nah, kita bisa authentication-nya tahu, kita bisa masukin tabel routing ke tabel routingnya dia. Kira-kira gitu. Oke, jadi intinya harus dapetin ini sih, authentication-nya ini sih. Cuman ini pakai enkripsi sih sebenarnya. Jadi kalau yang simple itu gampang. Kalau udah pakai yang susah-susah ya susah juga jebolnya sih. Kira-kira gini. Jadi mainnya di sebelah sini sih. Gitu ya. Access list ya pakai doa lah. Kalau kita pakai access list segala macam. Ya mudah-mudahan nggak kena hijack lah. Soalnya gini ya. Nah, ini kurang ajarnya anak-anak suka kadang-kadang gitu ya. Kalau udah tahu oh IP-nya dia sekian, IP-nya dia sekian, kita bisa IP kan gampang ngerubahnya. Apalagi kalau di Internet Exchange ya. Internet Exchange kan dalamnya switch doang. Kalau kita tahu yang namanya Internet Exchange Indonesia itu isinya cuma switch doang, switch hub. Udah gitu semua colok ke switch yang sama terus saling saling apa sharing tabel routing antar router gitu. Kalau lu mau ke ISP ini lewat router gua ya, kalau mau ke ISP ini lewat router gua ya. Jadi cuma saling share itu. Nah, yang jadi masalah kan kita sebenarnya saling tahu IP dia berapa. Nah, kita bisa kalau dapetin passwordnya kita bisa nginjek tabel routing sih. MD5 nggak aman, emang nggak aman sih. Jujur nggak aman MD5. Bisa di caranya gini lah, lu cari aja. Misalnya dia di hash pakai MD5, tinggal cari aja MD5 crack. Bisa di crack kok. Jadi ada situs-situs yang buat nge-crack. Ini MD5-nya kita taruh sini, nanti dia bisa tahu passwordnya apa. Cuma gitu aja. Kreseknya makin kenceng ya. Dari mana ya kreseknya? Waduh, gak tahu nih gue. Apa kabelnya nggak beres kali ya kabel gue? Gara-gara tadi nggak tahan. Suaranya hilang. Alah, mateng gue. Suara hilang. Oh, kendor kali ya kabelnya nih kendor nih. Ya. Oh, kabel kegoyang. Ya, begitu deh. Oke, kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? MD5. Jadi urusannya urusan password sih. Kalau MD5 nggak aman, nggak aman. Minta maaf, MD5 sudah tidak aman. Apa itu Crack Station? Crack Station yang ada di layar ini ya. Crack Station itu website yang dipakai buat nge-crack MD5. Bisa macam-macam sih. Dia bisa MD4, MD2, MD5, MD5 half, SHA1, FHA224. Ini yang bisa dia jebolin semua. Gitu. Parah, Crack Station parah itu. Ini makhluk parah sih sebenarnya. MDK3 gimana cara kerjanya? Nggak tahu. Baru denger. Lah, kresek lagi. Nggak gue apa-apain, kresek ya. Berarti kabel belakang kali ya. Ini soalnya ada di bawah, di komputernya.
Ini rada susah ini, komputernya desktop bukan laptop. Aduh. MDK3 nggak tahu, belum pernah nyoba, belum pernah baca. Coba gue cari dulu MDK3 apa sih. A proof of concept to use stress. Oh, stress testing buat WiFi. Oh, buat ngejebolin WPA. Oke, menarik. Nggak tahu. Cuman cara kerjanya nggak tahu, harus baca-baca dulu. Oke, ini gue nggak tahu, baru tahu juga sih. Oke. Buat ngejebolin, berarti baru kali ini ya? Relatif baru nih ya? Oh, keren. Jebolin WiFi sih. Ntar nih ada pertanyaan. Sorry, saya coba baca ya. Tanya, BGP itu kan antar ISP, betul. Jadi BGP itu ngasih tahu routing antar ISP. Bagaimana kalau satu ISP upstream downstreamnya, bentar-bentar, bagaimana kalau satu ISP upstreamnya down? Caranya supaya auto detect reroute ke ISP, backupnya gimana? Eh, Gak usah pakai auto detect sih. Jadi kalau kita ini contoh yang BGP yang ini langsung ya. Mana tadi yang gambar provider yang gue pakai? Mana tadi teh? Eh, mana tadi teh? Sini ya. Ini ya. Ini ya. Oke. Ini kalau jalan BGP-nya semua, dia dia kan ngasih tahu, kita kita tahu. Jadi dia di tabel routingnya tahu untuk mencapai Google kita bisa lewat ISP 1, bisa lewat ISP 2 gitu. Jadi di ISP yang ini dia tahu untuk masuk ke Google dia bisa lewat 2 ISP sekaligus. Kalau dia putus, tabel routingnya akan berubah sendiri langsung ke misalnya tabel routing ke sambungan ke ISP 2 putus, berarti dia tidak dapat BGP dari ISP 2 kan? Dia putus, tabel routing di ISP 3 itu langsung hilang, ISP 2-nya langsung otomatis ke sini. Jadi nggak usah auto detect, itu yang ngatur BGP-nya sendiri langsung. Jadi kalau down kita nggak usah pusing sih, itu BGP-nya ngatur sendiri. Cuman kita nanti perlu monitoring. Jadi si klien, user aman-aman aja, dia masih tetap jalan, cuman kita cuman punya satu satu provider doang yang nyambung, provider satu lagi putus. Nah, kita sendiri perlu punya network management system NMS, tadi ada Libre NMS, ada Zabbix segala macam. Nah, untuk monitoring, oh ada yang putus, walaupun routingnya oke, jalan semua, cuman kita harus tahu, oh ada yang putus, dan kita harus ngeberesin yang putus ini, supaya kita punya 2 kapasitas lagi, kira-kira gitu. Kira-kira itu ya jawaban yang urusan ISP putus. ISP itu menyediakan internetnya gimana ya? Apakah membuat semacam TD teh naon? TD. Kalau untuk ini saya nggak tahu, nggak ngerti maksudnya TD gimana. Pembagian internet ke kliennya gimana Pak? Kalau ini dua-duanya nyambung sekaligus, pembagian ke kliennya tergantung ini ya. Jadi di sini ada cost biasanya. Di settingan BGP itu ada cost. Kita bisa ngatur prioritasnya mau lewat mana. Tapi kalau nggak ada costnya nggak dipakai, dia dia round robin sih sebenarnya, bisa pindah-pindah. Pindah-pindah sambungannya, bisa pindah-pindah. Bisa lewat sini, bisa lewat sini. Tapi biasanya ada cost di situ. Bentar, mana sih? Mana tadi konfigurasi? Ini mah crack nggak perlu. Ini nggak perlu. Nah, di sini ada cost nih, kayak gini nih, ada cost. Cost ini buat ngasih prioritas, mana yang prioritas. Jadi kalau kalau costnya gede, itu prioritasnya rendah. Costnya kecil, prioritasnya tinggi kalau nggak salah gitu. Oke. Jadi mainnya di cost ini ntar buat nentuin mana yang prioritasnya lewat mana gitu. Jadi kalau dua-duanya hidup, kalau costnya kagak ada, dia round robin aja, pindah-pindah. Jadi kayak kita punya 2 sambungan, diagregat, dijumlahin aja. Jadi bisa pindah-pindah nih sambungannya, dia nggak peduli mau lewat mana, bisa nyambung semua. Itu kira-kira gitu. Kalau untuk lokal pakai OSPF aja, ini saya coba lihat yang di atas.
Bentar. Iyalah. Tadi ada pertanyaan. ISP itu menyediakan internetnya bagaimana? Jadi ISP akan langganan ke ISP lain. ISP akan langganan ke ISP di atasnya, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya internet itu jaringan saling sambung menyambung satu sama lain gitu. Jadi ISP akan langganan ke ISP di atasnya. Biasanya kalau di Indonesia di atasnya namanya NAP, Network Access Provider. NAP itu akan langganan lagi ke ISP di Amerika atau di Singapura atau di mana, terus mereka akan langganan. Jadi sebenarnya kita bego juga ya langganan, padahal mereka butuh kita juga sih sebenarnya. Jadi harusnya saling bayar sebetulnya. Cuman kan kita kondisinya kayaknya kita yang butuh, jadi kita harus bayar. Padahal enggak sih, harus saling bayar. Gitu kira-kira gitu ya. BGP itu kalau beda layanannya apakah efektif? Contoh BGP IndiHome, Astinet 5 mega apakah efektif? Oh, beda bandwidth. Itu kita main di cost aja sih nantinya. Mau cost mana yang dikasih prioritas, costnya yang mana gitu. Jadi mainnya di cost. Oke. Nanti kita harus ngecek aja mana. Jadi dua-duanya akan kepakai sekaligus. Yang satu 50 Mbps share, satu lagi 5 Mbps tidak share misalnya. Ya udah kita kasih cost yang mana, misalnya yang Astinet costnya lebih mahal, yang IndiHome costnya murah gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Firewall IPTV settingnya di ISP atau di BGP-nya? BGP-nya biasanya bukan firewall ya. Firewall itu di BGP di depan, firewall di belakangnya. Gitu ya. Bisa nggak Pak misalnya ISP A 100 mega, ISP B 100 mega, lalu keduanya diakumulasi total bandwidth-nya 200 mega di-share ke klien? Bisa. Jadi bandwidth-nya ntar teragregat ke jumlah gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Biasanya ISP gede punya transformer sendiri buat ngasilin bandwidth pakai di sisi transmisi. Oh, itu kalau pakai ini ya. Pakai fiber DWDM ya. Ya pokoknya punya sambungan. Itu ISP gede biasanya pakai fiber yang kenceng-kenceng, DWDM bisa banyak, kecepatannya tinggi banget tuh. Oke. Yang kalau tinggi yang single mode biasanya. DWDM biasanya buat ke bawah sih. Tapi ya terserah, bebas sih sekarang mah udah suka-suka senak jidat lah, kacau. Oke. Intinya kecepatan makin ke atas, kecepatannya makin gede lah. Kira-kira kayak gitulah. Cuman kemarin di Tangerang Selatan di Skominfo kecepatannya 500 Mbps sendiri. Buset. Ngedownload ISO cuman berapa 1 menit 2 menit, ISO 3 giga 1 menit 2 menit, kurang ajar saya bilang. Apa bedanya jalur kabel Singapura Australia? Kenapa omongannya ke Australia lebih bagus? Tergantung ini sih, bisa lihat ke ini, samperin kabel map lah kalau mau ngeliat lah. Kalau saya Singapura lebih banyak sih kabelnya kalau mau jujur. Nih, ini Singapura lebih banyak kabelnya. Australia cuma ada 3 kabel. Cuman Singapura itu larinya jauh banget nih. Singapura ke Taiwan, ke Jepang, terus baru naik ke Amerika, ke sebelah sana. Australia itu cuman ke Perth, terus ke Sydney, terus lari ke Amerika. Cuman kita punya sambungan satu lagi sih sebenarnya, ini Kalimantan ya. Ini Sulawesi, kita punya sambungan lagi lewat Filipina ke Guam sih sebenarnya, ke Amerika. Ada cuman 3 kabel atau berapa ke sana. Jadi kita bisa milih. Ini trafiknya lebih kecil sih sebenarnya ke arah Guam, Hawaii. Ini Guam, Hawaii, terus ke Amerika. Jadi tergantung mau pilih yang mana. Kita punya paling nggak bisa lewat Singapura, bisa lewat Australia, bisa lewat Guam. Ada 3 sambungan gede kita Indonesia ya. Yang Singapura nanti bisa lewat ke Eropa, bisa ke Jepang, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau masalah bagus enggak ya tergantung kapasitas lah. Itu kabelnya kan ada berapa puluh kabel itu di satu tarikan tuh. Kira-kira gitu. Kopi Cesa bisa nggak kalau lagi langsung diantar karena udah deketan. Ya udah silakan diantar, cuman saya bisa nggak ada di rumah ya, jangan khawatir. Sama aja lu nganter nitip sama orang rumah aja, nggak apa-apa, silakan aja.
Ada bandwidth lokal, internasional. Kalau lokal itu ngambil bandwidthnya kemana Pak? Apakah ada mesin pembuat bandwidth? Nggak ada. Lokal masuknya routingnya bisa masuk ke Duren 3, Internet Exchange-nya Indonesia lah. Bisa Duren 3, bisa ke apa? eh Elektrindo tuh. Itu lokal ke situ maksudnya. Kalau internasional ya sampai keluar, sampai Google dan sebagainya. Itu aja sih. Jadi tidak ada mesin buat membuat bandwidth, kagak ada. Itu cuma sambungan lokal ke exchange gitu. Beres ya? Oke. ISP Telkom kan sekarang tidak bisa akses situs terlarang dengan adanya internet sehat. Kalau lolos itu kira-kira setting mikrotiknya atau ISP-nya, Kak? Jadi teknik blokir yang dipakai sama Telkom dan Kominfo sebenarnya bukan blokir situs porno beneran sih, yang dipakai cuma nipu DNS-nya aja. Jadi kalau kita pakai DNS over HTTPS atau kayak gitu-gitu bisa ke bypass sih blokirannya. Sebenarnya gitu aja sih. Jadi bukan pakai firewall blokirnya, enggak. Soalnya semua sebagian besar traffic tuh HTTPS. Firewall nggak bisa ngeblokir. Jujur nggak bisa, kesulitan buat blokir gitu ya. Beres ya? Oke, sip. Sudah jam setengah 10. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Fika. Silakan Mas Recording Fikar. stopped. Siap, terima kasih Pak Ono untuk di pertemuan kedua ini.